Pada awal zaman ketiga, umat manusia benar-benar memasuki era keemasan. Dua kerajaan besar, Arnor dan Gondor, membentang di sebagian besar peta Middle Earth, yang mewarisi kemegahan Numenor, dengan raja mereka yang juga berdarah Numenor. Namun, sekitar 2/3 perjalanan sepanjang zaman ketiga, kerajaan Arnor di utara benar-benar hancur, dan kerajaan Gondor di selatan menjadi bayang-bayang atas dirinya, dengan garis keturunan raja terputus. Dan sosok yang menjadi dalang dari semua kekacauan itu tidak lain adalah The Witch King of Angmar. Selamat datang di istana kita. Ini adalah episode spesial The Witch King of Angmar. Mengingat betapa pentingnya perannya dalam menjatuhkan dua kerajaan besar di Middle Earth, Gondor dan Arnor selama zaman ketiga, juga ketenarannya sebagai sosok jahat yang sangat cool di mata para penggemar karya-karya Tolkien, istana kita mencoba untuk merangkumnya dalam sebuah video biografi singkat dan beberapa spekulasi terkait villain yang satu ini, sebelum melanjutkan cerita selanjutnya. The Witch King of Angmar pertama kali muncul sebagai Nazgul atau hantu cincin pada tahun 2251 di zaman kedua. Namun kita tidak tahu pasti di mana atau apa yang mereka lakukan. Identitasnya sebelum menjadi hantu cincin sama sekali tidak diketahui. Ini cukup menarik karena tidak seperti karakter jahat yang muncul di zaman awal Middle Earth. The Witch King masuk dalam cerita tanpa sejarah, tanpa bentuk, tanpa kehidupan, hanya sebuah tujuan. Sepertinya Tolkien benar-benar menjaga kemisteriusan dari karakter yang satu ini dengan baik. The Witch King kemungkinan adalah salah satu dari 3 tuan besar Numenor. Kita tahu bahwa 3 dari 9 Nazgul adalah The Black Numenorian, atau orang-orang Numenor yang menetap di dunia tengah atau Middle Earth dan menaklukkan orang-orang yang tinggal di sana, seperti Haradrim. Tampaknya masuk akal bahwa Raja Penyihir adalah salah satu Black Numenorian ini, mengingat dia adalah pemimpin Nazgul. Selain itu, Raja Penyihir sangat terkait dengan sihir, bahkan namanya sendiri menyiratkan akan hal ini, dan Haradrim dikenal karena pemujaan mereka yang didedikasikan untuk sihir. Mungkin dia adalah salah satu Black Numenorian yang menguasai Haradrim dan lama-kelamaan terpikat oleh kultus mereka. Pemukiman Numenorian pertama di Middle Earth sendiri dimulai sekitar tahun 1800 di zaman kedua, yang berarti bahwa jika Raja Penyihir adalah seorang Black Numenorian, dia akan hidup setelah masa ini. Melalui cincin kekuasaan, dia memperoleh kemuliaan, kekayaan besar, dan umur yang panjang. Meskipun ini harus dibayar mahal, karena dia perlahan berubah menjadi hantu, menghilang dari dunia fisik, terjebak di antara ruang dan waktu, tidak hidup dan tidak pula mati, dan ditakdirkan untuk melayani kehendak Sauron tanpa ragu. Menjadi salah satu makhluk yang paling ditakuti dalam sejarah Middle Earth, Raja Penyihir menjadi teror dan ketakutan orang-orang bebas di seluruh negeri selama ribuan tahun. Waktunya sebagai tangan kanan Sauron didokumentasikan dengan baik. Dia secara pribadi bertanggung jawab atas pemecatan seluruh kerajaan Dunedain, kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan membangun kehendak Sauron di banyak bagian dunia tengah. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah korban dari kesombongannya sendiri dan ditumbangkan oleh makhluk yang jauh lebih lemah. Meski begitu, waktunya di dunia tengah dipenuhi dengan teror dan kehancuran. Kemampuan dan pengaruh Raja Penyihir sangatlah besar, dan bahkan lebih besar dari yang kita tahu. Kita tahu
bahwa dia adalah orang yang kuat yang bisa bertarung dan memerintah dengan yang terbaik, memiliki cincin kekuasaan dan memiliki ribuan tahun pengalaman dan pengetahuan dalam melayani Sauron yang sangat kuat. Namun, senjata terbesar yang dimilikinya adalah ketakutan itu sendiri, mampu menanamkan rasa takut yang paling dalam di hampir semua makhluk hidup dengan kehadirannya semata-mata. Pertempuran sang raja penyihir seringkali berakhir bahkan sebelum mereka benar-benar memulai. Bahkan dalam pertempuran pamungkas Battle of Pelennor Field, dia diberikan kekuatan iblis tambahan oleh Sauron. Semua hal ini bersama-sama membuatnya lebih baik daripada siapapun. Tetapi yang benar-benar menempatkannya di atas yang lainnya adalah hubungannya dengan Sauron. Semakin kuat tuannya, maka semakin kuat pula dirinya. Jadi, ketika membandingkan kekuatan karakter lain dengan Raja Penyihir, Anda benar-benar membandingkannya dengan Sauron juga. Bahkan Gandalf mengakui bahwa seandainya Sauron lebih kuat pada saat itu, Nazgul tidak akan terhentikan. Berbicara tentang Gandalf, beberapa penggemar mungkin bertanya, mengapa tidak Gandalf saja yang mengalahkannya? Dia kan salah satu Maiar utusan Valar. Menjadi seorang Maiar tidak hanya mengalahkan kekuatan jahat dengan sihir yang hebat. Jawabannya sederhana. Dia tidak di sana untuk mengalahkan kejahatan dengan sihir, tetapi untuk mendorong dan menginspirasi orang-orang bebas untuk melakukannya. Pertimbangkan rangkaian peristiwa ini. Gandalf meyakinkan Elrond untuk mengizinkan Merry dan Pippin menjadi bagian dari The Fellowship, yang memungkinkan Merry berada di sana untuk membunuh Raja Penyihir bersama Éowyn. Di Rohan, ia menyembuhkan Theoden dari sihir jahat Saruman dan menggalang harga diri bangsa Rohirrim termasuk Éowyn, yang memungkinkan mereka untuk membantu Gondor dalam peperangan. Ketika Battlehorn meledak, Raja Penyihir segera pergi ke medan perang untuk bertarung melawan tentara Rohan, di mana dia, Theoden, Éowyn, dan Merry semuanya ditempatkan oleh tindakan Gandalf, yang berakhir dengan kekalahan Raja Penyihir di tangan Éowyn dan Merry. Gandalf tidak perlu melawan Raja Penyihir. Ia memanipulasi kematiannya melalui perencanaan dan inspirasi yang cermat. Sekitar tahun 1300 dari zaman ketiga, sementara Sauron dan 8 Nazgul lainnya bersembunyi di timur untuk memulihkan diri dari kehancuran Númenor, Raja Penyihir mengambil alih teror selama ribuan tahun seorang diri. Ia pergi ke utara untuk mendirikan sebuah kerajaan yang terletak di lembah selatan pegunungan Angmar, dengan tujuan tunggal untuk menghancurkan kerajaan penerus Arnor. Meskipun sudah ada sejak lama sebelum kedatangannya, Angmar adalah tanah yang identik dengan Raja Penyihir. Pada milenium kedua zaman ketiga, Raja Penyihir menaklukkannya dan menamainya Angmar, atau rumah besi dalam bahasa Sindarin. Namun, yang paling menarik, ini tidak dilakukannya sebagai seorang pria, tetapi ketika dia sudah menjadi hantu selama ribuan tahun. Selama masa inilah Raja Penyihir pertama kali dikenal dengan gelar The Witch King of Angmar. Meskipun sebelumnya, selama bertahun-tahun dia merahasiakan identitasnya sebagai pemimpin Nazgul. Dengan kesabaran Sauron tuannya, Raja Penyihir mengambil waktu dan membangun pasukan orc dan makhluk jahat lainnya bersama dengan orang jahat, dan memulai penaklukan yang akan berdampak serius pada perang cincin yang akan datang.